Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, setelah bersyukur kepada Allah SWT dengan memujinya, maka tidak lupa kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kita sekalian, di mana dengan memuji Allah SWT kita telah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah kita sekalian. Walaupun demikian, dengan selesainya Ramadan bukan berarti berhenti dan selesainya kita menjadi hamba bagi Allah, karena kita masih terus wajib untuk menghambakan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan tidak ada kata berhenti dan selesai kecuali Allah SWT mewafatkan kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah terus sampai datang kematian kepada kalian. Kemudian tidak lupa untuk kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa, di mana biasanya atau hendaknya kita berhati-hati, di mana setelah pelaksanaan ibadah ini ada sebagian orang yang terlena dengan kegembiraan sehingga terus mengikuti kelalaiannya, kemundurannya, kekurangannya dalam beribadah. Ini adalah sesuatu yang bisa menimpa siapa saja. Maka nasihat bagi diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk tidak terbuai dengan apa yang telah berlalu dari ibadah, tapi hendaknya terus bersemangat dan termotivasi. Apalagi kita semua tidak mengetahui apakah kita menjadi orang yang diterima atau tidak, tapi pastinya selama Allah memberikan kehidupan kepada kita, maka itu kesempatan terus untuk memperbaiki diri dan melanjutkan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan dari penghambaan diri ini kepada Allah SWT. Maka sekali lagi, ya, hendaklah kita berhati-hati, jangan tertipu dan terbuai dengan kelalaian. Setelah ibadah yang kita lakukan, kita harus terus bersiap dan melanjutkan safar ibadah ini sampai akhirnya Allah mewafatkan kita sekalian. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dan takwa. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita masih melanjutkan mempelajari kitab yang sangat berharga sekali untuk Islam dan kaum muslimin, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kitab yang berjudul Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Kitab yang membahas tentang permasalahan dosa dan solusinya. Permasalahan dosa yang pastinya kita tidak akan pernah lepas untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa ini, dan bagaimana kita bisa mencari solusi untuk memperbaiki diri dan menyelamatkan diri dari keterpurukan dosa dan maksiat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita sampai pada penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang permasalahan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya terkait dengan dosa yang mereka lakukan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukuman yang Allah memang tetapkan di dalam syariat, atau yang kedua, hukuman yang Allah tetapkan dari ketetapannya di alam semesta ini, yang menjadi sunnatullah bagi para pelaku dosa dan maksiat, ya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim bagaimana hukuman
dari suatu perbuatan dosa yang telah datang keterangan hukumannya dari syariat, itu adalah hukuman yang paling baik, yang paling adil, yang akan membawa kemaslahatan dan kebaikan dan menggugurkan dosa para pelakunya kalau memang mereka bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membawa kebaikan bagi keseluruhan, bukan hanya pelaku dosa tapi orang-orang yang ingin melakukan dosa dan orang-orang yang belum memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Maka hukuman yang datang dari keterangan syariat adalah sebaik-baik hukum untuk mencegah dan mengobati apa yang menjadi keburukan dosa dan maksiat ini, ya. Kemudian Al-Imam menjelaskan bahwasanya hukuman dalam syariat terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada yang hukumannya adalah hukuman had, yaitu hukuman fisik tertentu bagi suatu perbuatan dosa dan maksiat, ya. Kemudian yang kedua, hukuman yang sifatnya kafarat, hukuman berupa amaliyah atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba sebagai penebus daripada dosa dan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga, yaitu suatu hukuman yang memang tidak ditetapkan secara khusus, tidak ada hukum hadnya dan tidak ada kafaratnya, tapi itu tetap adalah perbuatan dosa dan maksiat, ya. Ini ada 3 sifat keterangan hukum dari syariat terkait dengan kekeliruan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam amal perbuatannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Qayyim juga menjelaskan bahwasanya di antara bagian hukuman Allah selain hukuman syar'i adalah hukum qadari, yaitu apa yang Allah tetapkan di alam semesta ini dari hubungan keterikatan sebab akibat berdasarkan takdir dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukum sebab akibat dari hukum qadari yang Allah tetapkan di alam semesta ini, bahwasanya dosa dan maksiat akan mengakibatkan keburukan yang terjadi, ya, keburukan yang akan menimpa bagi pelakunya, bagi alam ini, bagi masyarakat, bagi lingkungan dan seterusnya. Nah, hukum yang sifatnya qadari ini yang menjadi sunnatullah dari ketetapan sebab akibat yang terjadi di alam semesta ini, ya, adalah hukuman yang dapat menimpa seorang hamba terutama ketika hukuman syar'i itu tidak ditegakkan. Ketika hukuman syar'i tidak ditegakkan, maka seorang pasti tidak akan bisa lari dari hukum qadari, bahwasanya maksiat itu memiliki keterkaitan dan sebab besar seorang akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak mengampuninya, kalau dia tidak meminta ampun dan Allah mengampuninya, ya. Ini hukum qadari, ya. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, terkadang hukum qadari ini lebih meluas, lebih umum dan lebih berat daripada hukum syar'i, dan ini beliau jelaskan kepada kita sekalian agar menjadi perhatian bagi kita bahwasannya janganlah kita meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Jikapun kita lolos terhindar dari hukum syar'i, maka tetap ada hukum qadari, hukum sebab akibat yang Allah berlakukan di alam semesta ini, ya, dari sebab dan akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan suatu perbuatan. Di antaranya keterkaitan sebab akibat antara dosa dan kebinasaan, dosa dan kecelakaan, dosa dan kesialan. Ini adalah suatu hukum qadari yang Allah telah tetapkan di alam semesta ini, ya. Nah, kemudian Al-Imam juga menjelaskan bahwasanya hukum yang sifatnya qadari, ya, dari hukum sebab akibat yang berlaku yang menjadi sunnatullah, ya, terbagi lagi menjadi 2. Ada hukum sebab akibat yang akan Allah timpakan kepada badan, atau yang kedua Allah timpakan kepada hati, ya. Sebabnya maksiat, akibatnya ada yang Allah timpakan kepada badan berupa musibah, bencana alam, kemudian kerusakan di muka bumi yang menimpa seseorang, kecelakaan yang menimpa fisiknya, ya. Atau yang kedua, hukum qadari yang berlaku
di alam semesta ini yang akan menimpa hati bagi pelaku dosa dan maksiat. Jadi hukum qadari ini bisa menimpa fisik, bisa juga menimpa badan. Ya, bisa menimpa fisik, bisa juga menimpa hati. Dan kalau dia menimpa badan, pasti juga akan merembet ke hati. Sebagaimana kalau dia menimpa hati, juga badan sedikit banyaknya pasti akan ikut terpengaruh karena hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku dosa dan maksiat dari apa yang menjadi ketetapannya di alam semesta ini. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil intinya yang namanya dosa tidak pernah lepas daripada hukuman. Mau hukuman syar'i atau hukuman qadari. Mau hukuman syar'i atau hukuman qadari. Karena kejahilan seorang hamba, akhirnya dia meremehkan perbuatan dosa dan maksiat ini. Seolah-olah dosa dan maksiat itu tidak memberi pengaruh dan tidak berbuah keburukan. Bahkan Al-Imam menjelaskan, banyak orang mungkin karena dia dimabuk kepayang akan dosa dan maksiatnya, sehingga dia nggak sadar bahwasanya dia itu sesungguhnya sedang mengalami hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa dan maksiatnya itu. Hanya saja ketika dia tidak sadar, seperti orang yang mabuk yang sebetulnya dalam keadaan terluka fisiknya karena apa yang dia minum, apa yang dia konsumsi yang akan mencederai fisiknya. Tapi karena dia mabuk, dia nggak sadar kalau fisiknya itu benar-benar sedang dalam keadaan celaka. Karena dia nggak sadar, akhirnya dia merasa justru berada dalam kenikmatan. Begitulah kondisi orang-orang yang mabuk perbuatan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dia berada dalam kecelakaan, kekurangan, ya, kebinasaan. Hanya saja dia nggak sadar diri karena akalnya tertutup, ya, karena pengaruh dosa dan maksiatnya tersebut. Nah, banyak orang karena kejahilannya akhirnya dia nggak sadar sebetulnya dia sedang berada dalam hukuman karena dosa dan maksiatnya yang terus dia jalani dan tenggelam di dalamnya, ya. Dan dia mendapatkan hukuman tersebut, dia nggak sadar, tersadarkan ketika mayat atau ketika dia menjadi mayat, ketika nyawa itu sudah dicabut, barulah dia sadar selama ini dia telah kehilangan dan telah melewatkan kesempatan yang sangat besar dari apa yang Allah SWT berikan kepada dia. Dan ini kesadaran yang baru timbul pada saat atau setelah nyawa itu hilang. Ini adalah kesadaran yang sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi orang-orang yang menyadarinya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam kemudian menjelaskan di sini secara khusus, merangkumkan akibat buruk atau hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada pelaku dosa atau akibat dari perbuatan dosa yang Allah akan timpakan kepada hati. Kita tadi sebutkan bahwasanya hukum qadariyah bisa menimpa badan atau menimpa hati. Al-Imam Al-Qayyim lebih memfokuskan apa yang akan menimpa hati dari hukum ketetapan sunnatullah, ketetapan sebab akibat yang akan menimpa para pelaku dosa dan maksiat. Al-Imam memfokuskan tentang hukum yang akan menimpa hati, karena hukum yang akan menimpa badan itu nampak jelas dan semua kita bisa merasakan dan menyaksikan. Dan Allah juga telah menceritakan banyak dalam Al-Quran umat-umat terdahulu bagaimana Allah siksa fisik mereka di dunia dengan apa yang menjadi ketetapannya, seperti mereka ditenggelamkan, seperti mereka dibenamkan ke dalam tanah, atau mereka hancur luluh lantak dengan angin yang memporak-porandakan mereka, atau suara yang memekakkan dan memecahkan badan mereka, atau mereka siksa Allah SWT dengan siksaan yang bermacam-macam, ya. Itu siksaan kepada fisik yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ternyata, ya, bukan hanya siksaan yang secara fisik yang menjadi hukum qadari bagi para pelaku dosa dan maksiat. Ada siksaan kepada hati, dan ternyata siksaan atau hukuman kepada hati ini adalah menjadi sebab seorang akhirnya fisiknya pun mengalami
kerusakan, kejelekan, kebinasaan. Ya. Nah, ini yang banyak tidak disadari ya bagi mereka yang terbuai dengan dosa dan maksiatnya. Sesungguhnya hukuman itu sudah mereka rasakan, sudah mereka dapatkan pada hati mereka, hanya saja mereka nggak sadar. Maka Imam ingin menjelaskan kepada kita sekalian, inilah hukuman bagi pelaku dosa dan maksiat yang akan menimpa hati mereka. Ya, untuk kita ketahui agar ini menjadi perhatian bagi kita, sehingga kalau ini ada pada diri kita, hendaknya kita kembali kepada Allah, menyadari dosa dan maksiat kita, agar Allah menyelamatkan kita dari hukuman yang buruk ini. Karena di antara bagian penjagaan Allah dari dosa dan maksiat kepada seorang hamba, Allah jaga dia dari akibat buruknya. Bukan hanya Allah jaga si hamba untuk tidak berbuat maksiat, tapi Allah jaga hamba tersebut dari akibat buruk perbuatan dosa dan maksiatnya. Maka ini kita pelajari ya, akibat dampak buruk dosa dan maksiat ini yang akan menimpa hati untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian, dan dibuat pembahasan secara khusus oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Walaupun kita lihat bahwasanya pada pembahasan yang sebelumnya sekitar 50 lebih akibat buruk dosa dan maksiat, sebagiannya sudah disinggung oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi ini disebutkan secara khusus ya, di rangkum atau dibuat ya bahasannya secara khusus agar kita lebih memberikan perhatian terhadapnya. Karena sekali lagi ini adalah dampak buruk yang paling pusat dan sumber yang utama. Ya, daripada sekedar dampak buruk kepada fisik. Ya, karena ketika hati yang sudah terkena hukuman akibat dampak buruk dosa dan maksiat, sehingga dia tidak lagi bisa berada dalam kehidupan yang benar hatinya tersebut, maka ini pasti akan bawa kepada kebinasaan yang abadi bagi seseorang. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fastahdir ba'dal uqubat allati rattabaha Allah tabaraka wa ta'ala ala dzunub. Ya, maka hadirkan sebagian akibat yang Allah timpakan karena sebab perbuatan dosa. Wajawis usula ba'dhiha ilaik. Ya, dan jangan sampai sebagiannya ini menimpa kepadamu, apalagi keseluruhan. Perhatikan dirimu, jangan sampai engkau mendapati ini pada dirimu. Kalau engkau dapatkan ini ada pada hatimu, berarti itu adalah dampak buruk dari perbuatan dosamu. Untuk engkau segera tinggalkan, untuk engkau segera bangkit, ya, minta kepada Allah pengampunan sehingga Allah jauhkan dari dampak buruknya ini. Waja'al dzalika da'iyan linnafs ila hijraniha, dan jadikan ini sebagai motivasi untuk engkau meninggalkan dosa dan maksiat. Wa ana asuqu laka minha tarfan yakfil aqil ma tasdiq bi ba'dhiha. Aku akan sebutkan sebagiannya yang cukup bagi orang yang berakal kalau dia mengetahui dan membenarkan akan akibat buruk ini untuk dia meninggalkan dosa dan maksiatnya. Yang pertama, faminha al-khatmu 'alal qulub wal asma' wal gishawatu 'alal absar wal ikfalu 'alal qulub wa ja'lul akinnata 'alaiha wal rainu 'alaiha wat tab' wa taklibul afidati wal absar wal haylulatu bainal mar'i wa qalbi wa ikfalul qalbi an dzikri rabbi wa insa'ul insani nafsah wa tarku iradatillahi tathiral qalbi wa ja'lus sadri dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' wa sarful qulub anil haqq wa ziyadatuha maradan an maradhiha ala maradhiha wa irkasuha wa naqsuha bihaitsu tabqa mankusatan kama dzakara al-Imam Ahmad an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala an. Ini secara global ya disebutkan oleh al-Imam dampak buruk dosa dan maksiat, hukumannya bagi hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala tutup hati dan telinga serta pandangan ketepatan seseorang terhadap sesuatu. Allah kunci hatinya,
Allah jadikan penutup pada hati dan telinganya untuk kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan halangi dan jadikan dinding yang tebal dari antara hatinya dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala balikkan sudut pandangannya sehingga yang benar dia lihat salah, yang salah dilihat benar. Allah Subhanahu wa taala jadikan sampul di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan dirinya lupa akan kebaikan dan maslahat dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan dari kegiatan dan aktivitas, dia nggak sadar kalau itu semua berdampak buruk bagi dia dan dia merasa berada dalam kebaikan. Allah SWT tidak menginginkan kesucian hati bagi dirinya. Allah SWT jadikan hatinya itu sempit menerima kebenaran, seperti orang yang sedang menanjak ke tempat yang tinggi, yang semakin sesak dan berkurang oksigen, semakin sesak nafasnya. Maka begitulah hati seorang yang sudah Allah tutup dan sempitkan untuk kebenaran. Allah palingkan hatinya dari kebenaran dan Allah tambah penyakit yang ada dalam hatinya semakin menganga dan semakin membusuk. Allah SWT membalikan hatinya dan terus berada dalam terkelungkup, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam riwayat yang beliau bawakan dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman pernah berkata, "Al-qulub arba'atun." Hati itu ada 4 macam. Yang pertama, hati yang jernih, yang bersih, yang terdapat sinar darinya, yang menerangi. Itu adalah hati orang yang beriman. Di mana hati yang jernih dan bersih dan bersinar ini, ketika datang syubhat, kita datang keburukan itu sirna sebelum sampai menyerap ke dalam hati itu tersebut. Kemudian hati yang kedua, qalbun aglaf, hati yang tertimbun, penutup, dan itu adalah hati orang kafir, hati yang terbalik, sehingga hati ini nggak punya asar, ya, nggak terpengaruh sedikit pun dengan kebenaran, kebaikan, keterangan, penjelasan, ya. Ini adalah hatinya orang-orang kafir, hati yang terkelungkup, ibarat gelas yang terkelungkup, berapapun kita isi air tidak akan dia bisa menampungnya. Yang ketiga yaitu hatinya orang munafik, ya, hatinya orang-orang munafik, ya. Hati orang kafir itu hati yang tertutup, hati yang terkelungkup itu hatinya orang munafik. Betapapun diisi kebenaran, dia nggak akan bisa mencerna dan menampung kebenaran itu. Hati orang kafir tertutup oleh sampul-sampul yang banyak, sehingga menyeru mereka itu adalah suatu yang sia-sia, nggak akan pengaruh dan masuk ke dalam sanubari hati mereka. Yang keempat, hati yang di dalamnya, hati yang mengandung 2 unsur, unsur keimanan dan unsur nifak, ya. Maka hati yang seperti ini tergantung siapa yang mendominasi. Kalau yang mendominasi unsur keimanan, maka dia lebih cenderung dan dekat pada keimanan. Tapi yang terdominasinya adalah kemunafikannya, dosanya, maka akhirnya imannya pun melemah. Jadi hati itu ada 4 macam sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak buruk dosa dan maksiat secara global. Bagaimana hati itu Allah jadikan sakit, mati, tidak bereaksi, ya, dan tidak memiliki reaksi terhadap kebenaran. Jangankan memahami, apalagi sampai menyerap dan meresap ke dalamnya. Bahkan kebenaran ketika datang itu terpental balik, ya, tidak akan bisa sampai, dia balik lagi, akan keluar, akan tidak diterima oleh hati tersebut dan tidak memiliki tempat pada hati tersebut. Bahkan hati itu justru memandang sebaliknya, kebenaran yang datang karena keengganannya, ya, dia lihat sebagai kebatilan, ya. Dan ini adalah hukuman dari Allah SWT
bagi para pelaku dosa dan maksiat, terutama ketika dosa dan maksiat itu adalah kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan yang ada di dalam hati. Sebagaimana Allah banyak jelaskan dalam kitabnya, apa yang Allah jelaskan tentang orang kafirin, ya. Kata Allah SWT, orang-orang yang wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u. Orang yang menyuruh orang kafir seperti orang yang menyeru kepada orang yang tuli. Dia melihat tapi dia tuli, sehingga dia tidak memahami kecuali isyarat-isyarat saja. Itulah permisalan orang-orang yang mengajak orang-orang yang berpaling dari kebenaran, dari orang kafirin. Dia nggak tahu kecuali sekedar seperti isyarat saja, dia nggak paham. Dia nggak paham, ya. Allah SWT berfirman tentang orang-orang munafikin, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit bagi mereka. Allah SWT juga berfirman, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang aktivitas di dunianya ini berada dalam kesesatan, di saat yang sama dia berasa berada di atas hidayah, padahal dia di atas kesesatan. Karena Allah tutup hatinya, ya, dia tidak bisa lagi menyerap, menerima, memahami kebenaran. Ini adalah hukuman bagi hati, ya, dari Allah SWT ketika hati itu lebih meridhai kebatilan, lebih nyaman terhadap kebatilan, membuka untuk kebatilan, dan menerima serta menghargai kebatilan serta keburukan-keburukan itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang kedua, dampak buruk dosa dan maksiat bagi hati, atau hukuman dosa dan maksiat bagi hati, at-tathbit an-ta'ah wal iq'adu anha. Dijadikan hati itu malas, terduduk, malas, lemah untuk berbuat ketaatan. Ya, malas, lemah untuk berbuat ketaatan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Hati itu ibarat raja bagi seluruh anggota tubuh. Ketika hati itu berada pada kesehatannya, kebaikannya, maka seluruh anggota tubuh pastinya akan berjalan pada keteraturan, keharmonisan, kebaikan, ketaatan. Kalau hati itu berada pada keburukan, maka yang terjadi pun sama. Seluruh anggota tubuh itu akan lemah, akan melemah, akan jauh, ya, dan malas untuk ketaatan. Maka ini dampak buruk dari dosa dan maksiat. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sampai para ulama terdahulu mengatakan kepada kita sekalian, kalau engkau sulit untuk melaksanakan sholat malam, maka jangan bermaksiat kepada Allah di siang hari. Karena maksiatmu di siang hari itu menjadi sebab akhirnya engkau lemah, hatimu lemah untuk bangun malam dan melaksanakan sholat. Maka kelemahan seseorang dari suatu ibadah, di antara sebabnya itu adalah akibat, dampak, dan hukuman keburukan dari dosa dan maksiatnya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang ketiga, kemudian al-imam merincikan, ja'lul qalbi asam la yasma'ul haq, abkam la yantiq, a'ma la yarah. Allah jadikan hati itu, ya, tuli sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, bisu, tidak bisa berbicara tentang kebenaran, buta dan tidak bisa melihat kebenaran, ya. Maka jadilah hati itu yang ada pada seorang hamba berkait dengan kebenaran enggak manfaat. Padahal Allah jadikan hati seseorang itu untuk bisa memahami kebenaran, menyerap kebenaran, ya, mengerti kebenaran. Allah berfirman tentang orang-orang kafirin ketika mereka menyesal setelah mereka berada dalam api neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dulu mau dengar, kalaulah kami dulu mau mengakalkan, ini mau memikirkan, memahami dengan hati kami kebenaran itu, saat ini kami tidak akan menjadi penghuni neraka api yang menyala-nyala. Lihat pengakuan penghuni neraka jahanam ini. Masuknya mereka ke dalam neraka jahanam karena dulunya mereka di dunia
memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami kebenaran. Maka ini dampak buruk dari dosa dan maksiat. Hati itu akhirnya seperti telinga yang tuli, mata yang buta, dan mulut yang bisu, yang tidak mengatakan, mendengar dan melihat kebenaran, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam kemudian menjelaskan, fa hadza yu'lam annal ama was-samam wal baqam wal buqma lil qalbi bidzat wal haqiqah walil jawarih bil arad wat tabi'iyah. Dan ini dapat kita ketahui, yang namanya buta yang hakiki, tuli yang hakiki, bisu yang hakiki adalah apa yang menimpa hati, bukan apa yang menimpa materi dari alat penglihatan, pendengaran yang ada ini. Karena alat-alat ini semua, ya, hanyalah fasilitas saja. Hanyalah fasilitas saja. Hakikat tidak fungsinya semua itu adalah intinya, chipnya, prosesornya, dan itu adalah hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu hati yang ada di dadanya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini handphone kita, dia punya chip prosesor. Ini kan sumber bagaimana perintah-perintah fasilitas yang ada ini jadi berfungsi. Speaker sehingga akhirnya bisa mengeluarkan suara, gambar akhirnya bisa mengeluarkan gambar, kemudian foto, kemudian yang lain-lainnya dari aplikasi-aplikasi itu semua kan dimatangkan, dicerna dan diolah di dalam prosesor tersebut. Kalau prosesornya semakin bagus, maka dia bisa mengolah aplikasi yang sangat banyak. Kalau prosesornya rusak, intinya rusak, nggak ada yang bisa diolah. Walaupun speakernya ini normal, walaupun kameranya normal, layarnya normal, tapi kalau intinya itu tidak normal, mati dan rusak, nggak akan ada guna ini semua. Itulah perumpamaan bagi hati yang ada pada diri seseorang. Oleh sebab itu Allah SWT mengatakan, yang buta sesungguhnya bukan mata. Yang buta sesungguhnya bukan mata. Yang buta itu adalah hati yang ada di dada. Hati yang ada di dada. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kata Imam, maksud firman Allah ini, yang buta itu bukan mata, tapi buta itu hati. Maksudnya bukan meniadakan kebutaan fisik. Bukan, kebutaan fisik itu ada. Akan tetapi kebutaan yang sesungguhnya, ya, bukan sekedar fisik. Buta fisik tapi hatinya hidup, maka seorang itu terhitung selamat dan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kalau fisiknya itu nyala, fisiknya itu berfungsi, tapi hatinya itu mati, akhirnya nggak ada guna semuanya. Jadi bukan berarti menafikan kebutaan fisik, ya, kebutaan fisik, karena Allah juga menjelaskan ada kebutaan fisik. Ya, kata Allah, laisa 'alal a'ma harajun. Orang yang buta nggak ada kesempitan bagi mereka. Ya, nggak ada kesempitan, artinya tidak ada dosa atas mereka kalau mereka melakukan sesuatu, ya, yang itu kalau dilakukan oleh orang yang melihat dosa. Kalau mereka nggak dosa, karena mereka nggak lihat. Allah maafkan mereka karena mereka dalam keadaan buta. Ya, Allah tidak menafikan ada yang namanya buta fisik. Tapi kebutuhan yang sesungguhnya yang harus dipahami adalah kebutaan yang ada dalam hati itu. Ini seperti apa yang diumpamakan oleh Nabi yang mulia alaihissalam tentang makna hakikat kekuatan, makna hakikat sesuatu. Ditinjau dari fungsi dari sesuatu tersebut dan sumber sesuatu tersebut. Nabi mengatakan, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat bukan sekedar atau bukanlah orang yang bisa membuat tumbang orang lain. Orang yang kuat bukan orang yang bisa menumbangkan orang lain. Benar, itu kuat secara fisik. Tapi yang kuat sesungguhnya, kata Nabi, adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia emosi.
Itu yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Ya, apa artinya kekuatan fisik tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya? Akhirnya fisiknya itu akan jadi bumerang buat dia. Menjadi bumerang dan keburukan buat dia. Maka kekuatan yang sesungguhnya adalah pengendalian diri, mampu mengendalikan ketika emosi itu timbul, kemarahan itu timbul. Kemudian Nabi yang mulia SAW juga bersabda, bukanlah orang miskin yang sesungguhnya orang yang berputar meminta-minta di tengah manusia, 1-2 sendok bikin dia cukup. Itu miskin. Tapi itu bukan miskin yang sesungguhnya, yang memiliki keutamaan yang tinggi kalau kita menolong dia. Karena yang kayak gitu akhirnya dia cukup dengan dia meminta-minta. Tapi yang miskin sesungguhnya, kata Nabi SAW, adalah orang yang gak minta-minta. Dan banyak orang gak sadar kalau dia tuh sebetulnya kurang, tapi dia gak meminta-minta. Akhirnya gak ada yang mencukupi kan, gak ada yang mencukupi dia. Dan orang-orang gak sadar kalau dia tuh berada dalam keadaan ketidakcukupan. Kalau peminta-minta, mungkin tampangnya kelihatan mereka, fisiknya, zahirnya mereka kurang mampu, nggak mampu. Tapi dengan mereka meminta-minta, dapat mereka untuk mencukupkan ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang yang menjaga kesopanan diri, tidak meminta-minta, tidak menampakkan kemiskinan, itulah orang miskin yang sesungguhnya, yang lebih utama untuk kita tolong dan bantu mereka. Itu maksud Nabi SAW, bukan menafikan, menampakkan zahir dari kemiskinan, enggak. Ya. Kemudian juga kata ini perumpamaan dari Nabi yang mulia salawatullah wasalamuhu alaih. Ya, dan yang semisal dengan ini banyak sekali. Ya. Walhal intinya bahwasanya pelaku dosa dan maksiat, di antara akibat buruk dan dampak buruknya, Allah jadikan hati, timpakan hukuman bagi hati itu, dengan hati itu menjadi mati. Hati itu tidak memahami, tidak memiliki tempat untuk mengerti kebaikan dan kebenaran, dan memotivasi seluruh anggota tubuhnya untuk kebenaran itu. Kemudian yang keempat, ya, di antara dampak buruk hukuman Allah kepada hati yang melakukan dosa dan maksiat, al-khasfu bil qalbi kama yukhsafu bil makani wa ma fih. Allah tenggelamkan hati itu seperti Allah timpakan fisik tenggelam, ya, tersiksa dengan tenggelam, baik tenggelam ke dalam bumi atau tenggelam ke dasar lautan, yang menimpa Firaun atau yang menimpa Qarun. Hati pun di antara dampak buruk dosa dan maksiat, Allah jadikan hati itu tenggelam, ya. Tenggelam seperti apa? Kata Imam, fayukhsaf bihi ila asfali safilin. Allah tenggelamkan hati itu sehingga benar-benar berada pada titik terendah, sehingga si pemilik hati nggak sadar. Apa itu titik terendah bagi hati? Yaitu hati tersebut cenderung kecondongannya kepada hal-hal yang buruk, yang menjijikan, yang jorok, yang jelek. Sedangkan si pemilik hati itu nggak sadar. Ini adalah bentuk penenggelaman hati atau hati yang tenggelam. Ini hati itu dijadikan kenyamanannya, kecenderungannya pada hal-hal yang keji, hal-hal yang kotor. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun orang-orang beriman, Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang menjadikan hati kalian mencintai keimanan, dan Allah hiasi keimanan itu dalam hati kalian. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah jadikan hatinya orang beriman benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Ini hatinya orang beriman. Kalau itu hatinya orang beriman, maka sebaliknya hatinya orang-orang kafirin dan munafikin, kecintaan, kecenderungan, kecondongan hati mereka kepada kemaksiatan. Dan maksiat itu cenderung kepada sesuatu yang sifatnya keji dan munkar. Lihat bagaimana akhirnya ada orang-orang yang lebih memilih tempat keluarnya kotoran
daripada kesucian yang Allah SWT telah jadikan. Dan menurut mereka itu adalah kebebasan dan hak asasi. Lihat bagaimana akal ini bisa berada pada titik terendah. Tempat keluar kotoran lebih dia pilih daripada kesucian yang akan membawa kemuliaan, yang akan membawa nasabnya, yang akan membawa pada kemuliaan, keluarga, dan seterusnya. Dia lebih memilih tempat keluarnya kotoran. Lihat bagaimana Allah benamkan hati itu, ya, sehingga hati itu benar-benar tenggelam kecenderungan-kecondongannya pada hal-hal yang kotor dan keji. Nauzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Imam, kama annal qalb alladhi rafa'ahu Allah wa qarrabahu ilaihi la yazal jawwalan haulal arsy. Sebagaimana Allah, hati yang Allah sucikan itu hati yang akan tinggi, ya, mulia, berporos atau berputar di sekitar arsy. Ini kecenderungan hati itu pada hal-hal yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hati yang tenggelam dengan keburukan, kesyirikan, kemaksiatan. Maka hati itu tenggelam, ya, untuk hal-hal yang rendah dan hina. Kemudian yang kelima, di antara dampak buruk atau hukuman bagi hati akibat dosa dan maksiat yang dilakukan, al-bu'du anil birri wal khairi wa ma'aliyal a'mal wal aqwal wal akhlaq. Ya, hati itu akan dijauhkan dari bakti, kebaikan, perkara-perkara yang mulia pada perkataan, perbuatan, dan perangai. Ya, akhirnya perangai-perangai yang mulia pun terjauhkan darinya. Perkataan pun tidak keluar kecuali yang kotor dan hina. Kebun binatang, kata-kata kotor, ya, yang keluar darinya. Karena Allah SWT jauhkan hati itu dari kebaikan, dari perkara-perkara yang mulia. Ya, akhirnya tidak keluar dari perkataan, tidak tercipta dari perbuatan kecuali keburukan. Karena itu semua sumbernya kan hati, ya. Kemudian ini yang lebih menarik lagi untuk kita sebutkan sebagai perhatian bagi kita sekalian, maskhul qalbi yang keenam. Di antara hukuman yang Allah timpakan bagi hati, Allah SWT rubah hati tersebut. Allah rubah hati itu, ya. Allah rubah hati tersebut seperti Allah rubah penampakan lahiriah. Dahulu ada orang-orang yang durhaka kepada Allah, Allah rubah tampak lahiriah mereka, bentuk lahir mereka kepada bentuk-bentuk binatang. Ada yang Allah rubah seperti Yahudi, ya. Di antara dosa dan maksiat yang mereka lakukan, hingga akhirnya Allah rubah mereka jadi kera dan babi. Ya, Allah rubah mereka jadi kera dan babi. Nah, ini menunjukkan bagi kita sekalian bahwasannya hukuman Allah bagi dosa dan maksiat bukan hanya perubahan fisik yang bisa menimpa seseorang, ya, tapi juga perubahan bagi hati. Tapi juga perubahan bagi hati yang akan mempengaruhi karakteristik seseorang. Walaupun fisiknya tidak Allah rubah, tapi Allah rubah hatinya sehingga fisiknya manusia, tapi karakternya karakter hewan. Karakternya karakter hewan. Itu diantara dampak buruk dari dosa dan maksiat. Ya, dampak buruk dari dosa dan maksiat. Allah jadikan karakternya seperti binatang karena Allah rubah hatinya itu. Ya, sebagai hukuman dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Nah, Al-Imam mengatakan rahimahullah, ya, faminal qulub ma yumsakh ala khuluqil khinzir li syiddati syabahi sahibihi bihi. Ada hati-hati, ada hati yang Allah rubah karakternya seperti babi. Karena memang perangai dan perilakunya mirip dengan babi. Sehingga Allah rubah karakter hatinya kayak babi. Bagaimana babi itu? Lebih menyenangi kekotoran, nggak tahu malu,
dan seterusnya. Kita bisa pelajari apa yang menjadi karakter babi itu. Ya. Wa minha ma yunsak ala khuluqi qalbi kalbin. Ada yang Allah rubah hatinya jadi berkarakter seperti anjing. Dan Allah telah jelaskan, orang kafirin atau orang munafikin itu seperti anjing, ya, yang menjilat, ya, atau orang yang Allah SWT beri ilmu kemudian dia jual agamanya, itu seperti seekor anjing, ya, yang suka menjilat. Dikasih menjilat, nggak dikasih juga tetap menjulurkan lidahnya, ya. Au himar, atau Allah rubah karakter hatinya seperti keledai. Dan Allah juga telah memberikan permisalan orang yang Allah anugerahkan kitab dan tidak manfaatkan dengan baik seperti seekor keledai yang membawa sejumlah buku yang isinya kebaikan. Dia cuma bawa doang, nggak paham, ya. Kemudian au hayya, atau Allah rubah karakternya, hatinya seperti ular, penuh dengan kelicikan, selalu mengintai, menunggu saat-saat lemah, ya. Au akrab, atau karakternya jadi seperti akrab, Scorpio, ya. Scorpio apa itu bahasa Indonesianya? Kalajengking, ya, kalajengking, ya. Au garu dzalik, atau yang lainnya. Dan ini adalah diantara tafsir yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Kata Allah SWT, tidak ada satupun yang melata di muka bumi atau yang terbang di udara ini dengan kedua sayapnya, kecuali mereka itu sama saya kalian. Mereka adalah satu umat, rombongan, sama seperti kalian. Ya, kata Imam Sufyan ibn Uyainah, ya, minhum man yakunu ala akhlaqis siba al adiyah. Kalian, ya, sebagaimana Allah jelaskan di muka bumi ini ada yang melata dan yang terbang, maka dari manusia pun ada di antara mereka seperti salah satu hewan yang berjalan di punggung bumi ini dari hewan-hewan buas. Ya, segerombolan hewan buas, bagaimana karakternya? Umamun amsalukum. Yang seperti hewan-hewan ini dari kalian pun ada yang memiliki kebuasan hatinya, ya. Wa minhum man yakunu ala akhlaqil kilab wa akhlaqil khinzir wa akhlaqil hamir. Ada di antara manusia itu yang memiliki karakter seperti anjing, seperti babi, bahkan seperti keledai. Di antaranya juga ada yang memiliki karakter seperti tawus, karakter angkuh, ya, ini burung merak yang suka pamer dan memamerkan dengan penuh kesombongan, menunjukkan keindahan, kedikdayaannya, ya. Wa minhum man yakunu balidan kal himar, ada yang balid, ya, bahasa Indonesianya belet, ya, bebel kayak keledai, ya. Wa minhum man yu'thiru ala nafsihi kaddik, ada yang ego, yang lebih mentingkan dirinya sendiri kayak ayam, ya. Wa minhum man ya'laf wa yu'laf kal hamam, ada yang jinak dan bisa dijinakan seperti burung merpati, dia bisa dijinakan, ya. Wa minhum haqut kal jamal, ada yang dipenuhi dengan kedengkian dan hasad seperti onta. Wa minhumul ladzi huwa khairun kulluhu kal ghanam, ada yang karakternya semuanya bagus, baik, itu seperti seekor kambing. Wa minhum asbahud dhi'ab, ada yang karakternya seperti serigala, ya. Ada yang karakternya seperti tha'alib, ya, tha'lab, serigala atau ular yang suka mengintai, berjalan ke depan, ke belakang, penuh dengan kelicikan dan seterusnya, ya. Nah, kemudian Al-Imam menjelaskan, qad syabbahallahu ta'ala ahlal jahl wal ghi bil humri taratan. Allah telah menyamakan orang-orang yang jahil yang berada dalam kesesatan, terkadang Allah samakan mereka dengan keledai, dan terkadang Allah samakan mereka dengan anjing. Wabil an'ami taratan, terkadang Allah samakan mereka dengan hewan ternak dari sisi kebodohannya, ya.
Wa taqwa hadhil musyabaha batinan hatta tadhar fi surati dhahirah duhuran khafiyya. Ya, dan karakter yang kental dan kuat yang ada pada hati yang Allah rubah karakternya mirip binatang itu bahkan merambat nampak pada penampakan lahir. Ya. Tadinya hati yang berubah karakternya atau dirubah karakternya hukuman akan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian akhirnya merambat terus, akhirnya bentuk fisiknya mirip dan kelihatan seperti karakter haiwan yang terbentuk hatinya di atas karakter tersebut. Kata Imam Al-Qayyim, yarahal mutafarrisun. Orang-orang yang punya firasat bisa lihat. Ini karakter orang ini babi, ya, karena memiliki karakter seperti itu. Orang yang punya firasat, yang Allah anugerahkan kebersihan hati, itu bisa melihat dari firasatnya. Wah, ini dia orangnya seperti ini, seperti itu. Ya. Wa tadhhar fil a'mal dhuhuran yarahu kullu ahadin. Bahkan dia berdampak juga pada amal lahir, amal fisik, amal lahir yang bisa dilihat oleh siapapun. Kita bisa tahu ada orang yang terkenal kelicikannya, kejorokannya, kebiadabannya, ya, kerusakan dan kejelekannya. Semua lihat. Yang nggak ada yang berbuat seperti itu kecuali anjing. Nggak ada yang berbuat seperti itu kecuali babi. Nggak ada yang berbuat seperti itu kecuali hewan-hewan yang buruk yang lainnya. Ya, lihat bagaimana akhirnya dari karakter hati yang berubah akhirnya merambat kepada bentuk fisik dan praktek amaliyah. Ya. Wala yazal yaqwa hatta yustasna surah. Dan semakin kuat hati itu terbentuk, terubah karakternya sampai akhirnya bentuk penampakannya itu semakin buruk, ya. Dan akhirnya bentuk dia berubah, benar-benar berubah. Seperti karakter yang mendominasi hatinya tersebut dengan izin Allah. Seperti ini apa yang menimpa Yahudi ketika Allah SWT merubah fisik mereka menjadi kera dan babi dahulu. Yang fisik itu berubah didahului akan karakter hati mereka dalam mensikapi kebenaran. Yang lebih cinta kepada pelanggaran, ngeyel, penyepelean, dan seterusnya. Akhirnya benar-benar Allah SWT rubah mereka menjadi kera dan babi dahulu. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW mengabarkan kepada kita sekalian, perubahan fisik ini juga akan terjadi pada sebagian umat ini. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, ya, tentang ciri akhir zaman akan datang, kata Nabi SAW, suatu kaum yang menghalalkan musik, khamr, biduan-biduan, ya, kemudian mereka merayakan dan menyanyikan setelah melaksanakannya di suatu tempat, suatu pegunungan yang Allah SWT kemudian rubah fisik mereka menjadi fisik binatang. Dan itu terdapat keterangannya dari Nabi yang mulia alaihissalam akan menimpa suatu kaum dari umat ini. Ya, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang hukuman ini terdapat dalil yang sangat kuat akan kebenarannya. Bahwasanya dampak buruk hukuman dari dosa dan maksiat, Allah rubah karakter hati seseorang, ya, kepada karakter binatang, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha makrullah bil makir wa mukhada'atuhu lil mukhadi' wa istihza'uhu bil mustahzi' wa izaghatuhu liqalbi zaik anil haq. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Ini orang-orang munafik terutama yang memang hatinya rusak, ya. Dia merasa dengan keburukannya itu berarti dia di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas kebenaran. Allah biarkan dia tertipu dengan keburukannya. Ya. Dia merasa dia bisa menipu Allah, menipu orang beriman dengan kefasikan munafiknya, kemunafikannya. Padahal di saat yang sama dia nggak sadar Allah lah Subhanahu wa taala yang
membalikkan tipu daya itu kepada mereka sendiri dengan menjadikan mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang berada pada keterpurukan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Di antaranya juga kata Imam, naqsul qalb hatta yaral batil haqqan. Allah putar balik hati itu sehingga hati itu melihat kebenaran adalah kebatilan, kebatilan adalah kebenaran. Ya, di antaranya lagi hijabul qalb anir rabb fid dunya, dan ini juga tidak boleh diremehkan, yaitu Allah SWT di antara bentuk hukuman bagi pelaku dosa dan maksiat, Allah jadikan pada hati pelaku dosa dan maksiat itu dinding yang tebal yang menjauhkan dia dari Allah, sehingga dia lupa kepada Allah, dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan perkara yang remeh dan sepele. Ya, seorang dijadikan hatinya itu tidak nyaman dalam mengingat Allah, tidak bersegera dalam mengingat Allah, tidak penuh dengan ketaatan, ketundukan, kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak buruk dari dosa dan maksiat. Dampak buruk dari dosa dan maksiat. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ran, penghalang, sekat yang ada dalam hatinya itu adalah dampak akibat buruk hukuman dari dosa yang mereka lakukan. Dan kalau sudah seperti ini hati di dunia, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalau hati ini, hati yang seperti ini yang di dunianya terdapat sekat yang tebal dari Allah, maka di yaumul qiyamah akhirnya mereka pun tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi kata Imam, al-ma'isyatud dhank, kehidupan yang sempit, hati yang penuh dengan kesempitan di dunia, di barzakh, di alam kubur, dan di yaumul qiyamah nanti. Ya, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhank." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kata Imam, jangan kita menganggap kehidupan sempit ini hanya di dunia. Tapi kehidupan yang sempit ini adalah kehidupan yang sempit yang akan dirasakan di dunia, di alam barzakh, dan di yaumul qiyamah. Dia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Sebaliknya, orang yang beriman, Allah jelaskan, man amila salihan min dzakarin wa untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan beramal saleh, kami akan berikan baginya kehidupan yang thayyibah di dunia, di barzakh, di alam kubur, dan di yaumul qiyamah. Ya. Nah, kehidupan yang sempit ini ya akan didapatkan oleh orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya dipenuhi dengan keletihan, capek, kemudian keberatan-keberatan. Walaupun mungkin dia dikelilingi oleh materi yang sangat banyak, dia tidak akan sampai pada kebahagiaannya selama-lamanya. Kalaupun nampak kebahagiaan fisik yang dia rasakan, ketahuilah dia menyembunyikan keletihan hati yang mendalam. Ya, kebahagiaan fisik itu hanya sekedar pelarian. Ya, yang dia sebetulnya sedang mengalami keletihan dan kecapean batin hati. Karena ketika Allah katakan baginya kehidupan yang sempit, hakun, itu pasti benar. Karena ini firman Rabbul Alamin, pencipta manusia, yang mengetahui keadaan mereka. Kalau Allah katakan bagi mereka kehidupan yang sempit, pasti mereka hidup sempit. Walaupun mungkin materi mereka tampak melimpah. Dan kita jangan tertipu dengan penampakan lahiriah, yang itu adalah ujian bagi dia dan kita yang melihatnya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan, wala taqirul ainu wala yahda'ul qalbu wala tatma'innun nafsu illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haqqun. Ketahuilah, hati itu enggak akan menjadi tenang, enggak akan sejuk mata ini, enggak akan tenang jiwa ini, enggak akan tentram hati itu kecuali dengan sesembahannya yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan dan ketaatan, maka disitulah sejuknya pandangan, ketenangan, ketentraman hati. Nabi SAW bersabda, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan
penyejuk hatiku, penyejuk mataku di dalam sholat, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam juga menjelaskan, wa qala akhar innahu la yamurru bil qalb awqatun aqul in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum la fi 'aishin tayyibin. Ada sebagian mengatakan begini, sesungguhnya dialami oleh hati suatu waktu, suatu saat, suatu keadaan, kalau ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh penghuni surga, maka sesungguhnya penghuni surga benar-benar berada dalam kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik. Ya. Ini benar-benar hati itu dapat merasakan suatu keadaan yang penuh dengan kenikmatan. Kalau inilah yang akan dirasakan oleh penghuni surga, memang di surga itu berarti penuh dengan kenikmatan. Dan tahukah kita kapan saat hati itu bisa merasakan saat yang paling bagus, saat yang paling baik baginya? Ketika dia menjadi hamba bagi Allah, ketika menghambakan diri kepada Allah, ketika berserah kepada Allah, ketika tawakal kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, ketika dia salat, ketika dia berdoa. Hati yang dipenuhi dengan ketenangan, kenyamanan, penyerahan diri kepada Rabbul Alamin, berada dalam kebaikannya. Ya. Itulah saat-saat di mana hati itu berada pada kenikmatan. Ya. Dan itulah kehidupan yang baik. Ya. Makanya orang-orang terdahulu mengatakan di dunia itu ada surga. Seperti apa yang dirasakan oleh penghuni surga di akhirat. Dan surga yang sudah dirasakan oleh penghuni dunia adalah apa yang ada pada hati mereka dari kenikmatan dan kelezatan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak merasakannya di dunia, kenikmatan ini dia nggak akan rasakan di akhirat kelak. Karena yang akan merasakan kenikmatan di akhirat kelak dari kenikmatan surga adalah orang-orang yang sudah merasakannya di dunia dari kenikmatan ini, dari kehidupan yang baik yang Allah telah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya Nabi yang mulia SAW banyak mengisyaratkan kepada kita sekalian tentang bagian agama itu, dan Nabi mengumpamakan dan memisalkannya dengan apa yang ada di surga. Kata Nabi SAW, kalau kalian melewati taman dari taman-taman surga, mampir. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Kata Nabi SAW apa? Hilaqah dzikir, halaqah ilmu. Halaqah yang dijelaskan di sana, qala Allah, qala Rasulullah, halal haram. Ya. Halaqah yang di sana terdapat pengajaran agama dan yang mempelajarinya. Itu taman surga kata Nabi yang mulia SAW. Saksikan dan perhatikan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sana. Dari kenikmatan, kelezatan. Bahkan ketika mereka tidak merasakannya lagi, ya, mereka akan merindukan keadaan itu. Keadaan di mana mereka dipenuhi dengan kenikmatan, kenyamanan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup ketika mereka duduk di majelis ilmu. Dan Nabi SAW memang mengatakan itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan Nabi SAW juga menjelaskan antara mimbar dan rumahku, itu rumah Aisyah yang dempetan dengan masjid, itu taman dari taman surga. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW mengumpamakan, menyamakan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di surga. Ya, dan penyamaan ini bukan suatu yang sia-sia, itu benar adanya. Makanya kata Imam Al-Qayyim, dari sisi mana kok disamakan atau disebut dia sebagai bagian dari surga? Dari sisi kenyamanan, ketenangan, dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di sana, yang melakukan apa yang diperintahkan ketika itu. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam mengatakan, bukankah hakikat hidup yang sesungguhnya adalah hidupnya hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ya, di antara keturunannya itu adalah Ibrahim. Idja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim
datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Dan Allah telah jelaskan di yaumul qiyamah tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat dari keburukan-keburukannya, kesyirikan, bid'ah, maasi, hasad, kesombongan, kebakhilan, cinta dunia, kekikiran, ya, dan perkara-perkara yang menjauhkan dari Allah SWT, hati yang selamat dari keburukan-keburukan itu semua, itulah hati yang bermanfaat bagi pemiliknya nanti di yaumul qiyamah. Hati yang akan menjadi penghuni surga. Itulah hati penghuni surga, yang selamat dari kejelekan-kejelekan itu semua, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Dan Al-Imam mengatakan tidak akan ada hati yang selamat kecuali selamat dari 5 hal. Yang pertama, hati itu selamat dari syirik yang menafikan tauhid. Hati itu selamat dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Hati itu selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah dalam agama. Hati itu selamat dari kelalaian yang bertentangan dengan mengingat. Hati itu selamat dari hawa nafsu yang bertentangan dari ketulusan dan keikhlasan seseorang dalam menghambakan diri kepada Allah. Ketika hati itu selamat dari 5 hal ini, kesyirikan, bid'ah, syahwat, kelalaian, dan hawa, maka itu adalah hati yang selamat, yang merasakan kenikmatan ketika di dunia, yang akan mendapatkan kenikmatan juga nanti di yaumul qiyamah dengan perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan 5 perkara ini. Ya, 5 perkara tadi, hawa, syirik, bid'ah, kemudian lalai, ya, dan juga syahwat. Barang siapa yang selamat dari 5 hal ini yang dapat menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hati yang selamat, ya, dia berada di atas sirat al-mustaqim, ya, berada di atas sirat al-mustaqim. Dan masing-masing dari 5 hal ini juga memiliki cabang-cabang yang menjadi kejelekan-kejelekannya. Oleh sebab itu kata Imam, seorang hamba untuk selamatnya dia dari keburukan ini butuh petunjuk, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dia berada di jalan yang lurus, selamat hatinya, ya, sampai kepada Rabbul Alamin. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh seorang hamba dari permintaan dia kepada Allah untuk dia minta melebihi kebutuhan dia terhadap hidayah, ya, terhadap hidayah kepada jalan yang lurus, jalan apa yang Allah cintai dan ridhai, ya. Maka alhamdulillah Allah SWT mensyariatkan bagi kita sekalian suatu ibadah yang di dalamnya paling enggak 17 kali kita minta hidayah, sehingga dengan permintaan yang sangat banyak ini, ya, diharapkan Allah SWT terus menjaga, membimbing dan menambah hidayah itu sampai akhir hayat kita. Oleh sebab itu, bagi siapa yang menjaga sholat mereka dengan baik dan benar, maka insya Allah dia masih bisa diharapkan kebaikannya, karena dengan permintaannya tersebut sedikit banyaknya pasti Allah akan menjaga petunjuk dan hidayah bagi dirinya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, beliau juga Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwasanya Allah SWT itu berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus terhadap keputusannya, pada keputusannya, ketetapannya, dan seterusnya. Apa yang menjadi kebesaran keagungannya dalam penguasaan hukum, ya, bagi alam semesta ini. Dan Allah SWT juga nanti di yaumul qiyamah akan membentangkan sirat, jalan di atas neraka jahanam. Dan itu sebagai aplikasi atau sebagai balasan, ya, yang menjadi ukuran sejauh mana seseorang berjalan di atas sirat al-mustaqim ketika di dunia. Semakin cepat, semakin baik, semakin mulus, semakin mudah dia di atas sirat al-mustaqim ketika di dunia, dia selisihi hawa nafsunya, dia selisihi kelalaiannya, dia selisihi kebid'ahan dan kesyirikan, maka dia akan selamat melewati sirat yang Allah SWT bentangkan di atas neraka jahanam tadi.
Tapi kalau di dunianya dia nggak selamat dari itu semua, maka di sirat pun dapat berakibat fatal, karena akan keluar dari bawah neraka jahanam kalalib, yaitu pengait yang akan mengait orang yang berjalan di atasnya, ya, yang akan menghalangi dia dari siratnya tersebut untuk sampai kepada tujuan dan tenggelam ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, nas'alullah salamat wal afiyah. Maka penting bagi kita sekali lagi untuk terus berada di atas sirat al-mustaqim ini, berada dalam keadaan selamat, memiliki hati yang selamat sampai kepada jalan keselamatan, ya. Minta kepada Rabbul Alamin, jangan berpaling ke kiri dan ke kanan, jangan tenggelam di dalam keterpurukan yang akhirnya menyusahkan kita berjalan di atas sirat nanti, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, selanjutnya Al-Imam menjelaskan tentang macam-macam dosa atau jenis-jenis dosa, sifat-sifat dosa. Ada dosa yang besar, ada yang kecil, ada yang disebut dosa besar, dosa kecil. Kemudian ada dosa yang karakternya itu berasal dari sifat kedikdayaan seseorang dan kesombongannya, atau sifat syaitaniyahnya, atau sifat kebinatangannya, kebuasannya. Nah, ini nanti insyaallah ta'ala dengan mengetahui sifat-sifat ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, kiranya kita bisa mengetahui di mana benang merah kekeliruan dan sumber penyakit yang ada pada diri kita untuk bisa kita sembuhkan. Nah, insyaallah di lain kesempatan ini yang bisa kita sebutkan dari pembahasan di siang hari yang mulia ini, pembahasan dari Al-Imam Al-Qayyim secara khusus tentang dampak dan hukuman bagi pelaku dosa dan maksiat bagi hati-hati mereka. Dan ini adalah hukuman yang lebih berat sejujurnya daripada hukuman fisik. Karena kalau hukuman fisik seorang berasa, seorang merasakan, ya, seorang merasakan dan itu bisa menyadarkan dia. Tapi kalau hati yang diberikan hukuman, banyak yang tidak sadar dan tidak tahu kalau dia sebetulnya itu sedang berada pada hukuman dari akibat buruk dosa dan maksiatnya. Semoga penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim ini menyadarkan kita kalau itu ada pada diri kita untuk segera meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, memperbaiki kesalahan kita, dan meminta agar Allah SWT menjauhkan kita dari keburukan diri kita, baik keburukan yang menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat atau keburukan dampak buruk maksiat yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah SWT yang maha kuasa untuk melindungi dan menjaga kita terus di dalam kebaikan dan takwa. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Sebelum tadi sempat disampaikan kalau ada dosa-dosa yang dapat merubah jasad, ya, merubah jasad manusia akibat hati yang rusak. Ya, merubah fisik. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan hukum had? Hukum had, karena hukum had itu tadi ada hukuman fisik. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah itu menjadi pelebur dosa? Ya, pertama beda dengan hukuman had. Ya, walaupun keduanya sama-sama menimpa fisik, tapi hukum had itu hukuman fisik dari jalan syariat, dari hukum syariat. Dia dirasakan fisik dari rasa sakit, tapi dia tidak merubah karakter. Dan hukuman itu biasanya adalah menekan karakter buruk sehingga diharapkan dia jadi bertobat dan jadi baik. Makanya Al-Imam menjelaskan, kalau hukuman had yang merupakan hukuman syar'i itu diterapkan, itu akan membendung hukuman yang sifatnya qadari, ketetapan takdir, hukum sebab akibat yang berlaku yang menjadi sunnatullah. Tapi kalau ini nggak dilaksanakan, maka jangan pernah merasa aman dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan, karena kita nggak akan bisa pernah lepas dari hukum takdir qadari, dari sebab akibat yang Allah SWT tetapkan di alam semesta ini. Dan dosa adalah sebab yang sangat kuat akhirnya keburukan itu menimpa seseorang. Nah, hukum takdir qadari, ketetapan qadari, ada yang fisik, ada yang hati, kan? Nah, yang hati, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, karakternya dirubah, ya kan? Nah,
perubahan karakter ini bahkan bisa merambat kepada perubahan fisik. Karena kedua hukuman itu, fisik atau hati, dari hukum takdir qadari saling berkaitan. Ketika seorang misalnya Allah hukum fisiknya dari hukuman takdir qadari, hatinya pasti ikut merasakan kesempitannya, merasakan kecapeannya, merasakan kesakitannya. Seperti orang-orang yang Allah SWT binasakan dengan suara yang menggelegar, angin yang puting beliung yang memporak-porandakan mereka seperti kaum Ad. Tentu fisik mereka merasakan, hatinya merasakan nggak? Pasti. Bagaimana jeritan hati itu merasakan apa yang dirasakan oleh fisik juga, karena fisik dan hati memiliki keterkaitan. Nah, ada yang awalnya dari fisik merambat ke hati, ada yang dari hati ke fisik. Ya, nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini ingin mengungkapkan di antara hukuman bagi dosa dan maksiat dari sisi takdir qadari adalah apa yang Allah jadikan bagi hati yang dapat merambat ke fisik. Di antaranya adalah perubahan karakter hati yang itu dapat merubah akhirnya fisik seseorang. Dan ini bukan sesuatu yang tidak beralasan, karena ini sudah Allah SWT buktikan pada umat terdahulu. Dari orang Yahudi yang Allah rubah jadi kera dan babi. Dan Nabi SAW juga telah mengabarkan akan ada pada umat ini yang mengalami hukuman yang sama. Dan Al-Imam juga menjelaskan, realita yang kita saksikan, sebagian orang-orang jahat dan buruk itu, dari orang kafirin dan munafikin, nampak pada diri mereka, walaupun wajahnya masih wajah manusia, tapi karakternya tidak melampaui karakter kera, karakter babi, karakter pelicikan dari ular. Dan kita tahu bagaimana sepak terjang mereka yang sangat memusuhi kebenaran, jauh dari kebenaran, berpaling dari kebenaran, sehingga nggak jauh beda karakter mereka dengan karakter hewan-hewan yang buruk itu. Ya, maka itu. Jadi ditimpakan hati, tapi bukan hanya berhenti di situ, bisa merambat ke fisik. Bisa merambat ke fisik. Nah, beda dengan hukum had itu dari sisi syar'i. Kalau ini dari sisi qadari. Sisi qadari, ya. Seperti itu. Kalau hukum had yang sifatnya syar'i, justru itu kalau dilaksanakan lebih lebih melegakan atau lebih mendingan. Ya, karena hukuman yang akhirnya menimpa fisik dari hukum hati itu akhirnya membuat si pelaku akhirnya mungkin tersadarkan, ya, bertobat, ya, mengakui kesalahan karena dia merasakan sakitnya itu. Tapi kalau hati yang terkena hukuman itu, sedangkan dia tenggelam dan mabuk, nggak sadar, dan dia merasa bahkan di atas hidayah, lebih buruk lagi, lebih buruk lagi. Walhal intinya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan penjelasan ini ingin menjelaskan kita sekalian, yang namanya dosa dan maksiat nggak akan pernah selamat daripada hukuman. Hendaknya kita tanamkan ini dalam diri kita untuk kita bawa menghambakan diri kepada Allah dengan penuh penghambaan diri, meminta ampun, meminta ampunan, maghfirah, mengakui kekeliruan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan maksiat ini. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Pertanyaan dari Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanda bahwa Allah menerima taubat kita, bagaimana ciri-cirinya ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ciri tentunya sekali lagi Allah, kita tidak bisa memastikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Ya. Tetapkan bagi kita dari keadaan ketakwaan, diterimanya amal ibadah, diterimanya taubat kita nggak bisa memastikan. Karena kita diperintahkan beragama ini dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Rasa harap karena kita diajarkan bahwasanya Rabb kita penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ampunan, dan maha mensyukuri amaliyah hamba-hambanya,
ya, dan kasih sayang yang sangat besar, sehingga apa yang ada pada Allah dari kebesaran, keagungan dan kesempurnaannya ini menuntut kita memiliki harapan dengan perbuatan baik yang kita lakukan, diantaranya taubat. Ya, tapi di saat yang sama kita juga diajarkan untuk beragama dipenuhi rasa takut. Rasa takut karena memang inilah diri kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kekurangan-kekurangan dalam ibadah, dosa dan maksiat yang kembali lagi dilaksanakan dan diulang-ulang lagi. Tentu ini menjadikan diri kita harus punya rasa takut karena kejelekan kita, apakah kita diterima atau tidak. Jadi kita diajarkan beragama untuk punya rasa harap dan punya rasa takut. Oleh sebab itulah nggak ada di antara kita satupun yang bisa memastikan apa yang menjadi keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dari penerimaan atau tidaknya. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa di antara kalian. Ya. Walaupun telah dijelaskan di dalam syariat ini secara umum. Telah dijelaskan dalam syariat ini secara umum. Tanda-tanda penerimaan kebaikan dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya secara umum adalah Allah Subhanahu wa taala cintai hamba tersebut untuk kembali istiqomah melakukan amal kebaikan. Maka barang siapa yang Allah mudahkan di dalam kebaikan dan takwa, ini diantara ciri dan tanda berarti Allah mencintainya untuk dia melakukan kebaikan itu. Ya, untuk dia berada pada kebaikan itu. Walaupun hamba nggak bisa memastikan, ini hanya sekedar tanda saja. Nggak boleh dan bukan untuk memastikan dan menjadikan kita jadi jumawa dan lalai. Ya. Dan tanda seorang itu tidak diterima oleh Allah SWT, yaitu keterpurukannya yang terus dalam dosa dan maksiat. Allah nggak selamatkan dia dan Allah semakin jauhkan dia dari din. Ini tanda secara umum, bukan untuk memastikan. Jadi kalau kita berada pada tanda kebaikan, puji Allah, bersyukur kepadanya. Kembalikan segala karunia itu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ya, kalau kita belum sampai pada titik itu atau belum sampai pada keadaan tersebut, maka banyak meminta ampun kepada Allah dan banyak lagi bersungguh-sungguh untuk mengakui kekeliruan, kesalahan dan dosa serta beribadah kepada Allah SWT. Pada akhirnya, ya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan keberadaan keadaan diri kita, penerimaan atau tidaknya di sisi Allah. Walaupun memang ada tanda-tanda dari kaidah secara umum dari diterima atau tidaknya suatu kebaikan, satu tobat atau amal soleh. Tapi itu hanya sebatas itu yang bisa kita sebutkan. Dan kita diajarkan oleh agama kita untuk beragama dengan rasa harap dan rasa takut. Dengan rasa harap dan rasa takut. Rasa harap untuk baik sangka kita, karena Allah yang kita ibadahi, yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, rahmat, kelembutan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, sehingga kita penuhi harap kita karena apa yang ada pada Allah dari kebesaran dan keagungan. Dan kita juga di saat yang sama diajarkan untuk beragama dipenuhi rasa takut karena diri kita yang memang penuh dengan kekeliruan, dosa dan maksiat, kembali mengulanginya dan penuh dengan kekurangan-kekurangan. Seperti itu, wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Kalau tidak ada lagi, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini menjadi amal soleh dan kebaikan bagi kita sekalian. Semoga Allah menerima dan amal kita dan memudahkan kita serta menjadikan kita istiqomah di dalam apa yang Allah cintai dan ridai sampai akhir hayat kita. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali apa yang Allah mudahkan bagi kita sekalian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.